Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa hari ini kita sudah sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Kayaknya kemarin baru puasa pertama, sahur pertama, tarawih pertama. Tahu-tahu sekarang kita sudah akan berakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira anak-anak sendiri bagaimana perasaannya mengetahui Ramadan sudah akan berakhir? Ada yang mungkin senang karena sebentar lagi Idul Fitri, tapi ada pula yang bersedih karena Ramadan itu adalah bulan di mana segala amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Berarti ingin mengajak anak-anak sekalian untuk merefleksi diri, untuk merenungkan kembali bagaimana Ramadan kita yang sudah kita lalui hampir 1 bulan. Dengan cara apa? Yuk, kita simak bersama-sama. Yang pertama, bersyukur dan memohon ampun kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Sebab Ramadan ini adalah bulan penuh dengan kenikmatan. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Ada yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Ada yang tidak sempat untuk merasakan betapa nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita mari bersama-sama untuk meningkatkan syukur. Kita masih diberikan kesehatan, masih dimampukan untuk beribadah, dan masih bisa menjalankan Ramadan di penghujung akhir ini. Yang kedua, di penghujung bulan Ramadan ini kita harus senantiasa bermuhasabah diri. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah kita merenungi apa-apa saja yang sudah kita perbuat selama hampir 1 bulan ini. Kita coba ingat-ingat lagi bagaimana sholat kita, bacaan Quran kita, bagaimana puasa kita, dan lain sebagainya. Nah, kemarin di awal itu kan anak-anak sudah diminta untuk membuat target Ramadan. Dari beberapa target yang anak-anak buat, coba dilihat berapa yang sudah dicentang. Nah, lalu jadikan itu sebagai perenungan, bahan perenungan. Nah, maka insya Allah apabila kita bisa menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada sebelumnya, kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Yang ketiga, kita harus pahami bahwa Ramadan itu adalah bulan latihan. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika perang Badar itu kan perang yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, ketika selesai, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kita sudah selesai dari jihad yang kecil. Maksudnya jihad berperang di saat perang Badar. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, dan kita akan berjihad kembali dengan jihad yang besar. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, jihad yang besar itu yang seperti apa? Kenapa bisa dia lebih besar daripada perang Badar yang sudah sangat sulit? Nah, lalu Nabi Muhammad menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Ya, makanya itu Nabi Muhammad berkata kalau bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Kita dilatih untuk senantiasa terbiasa puasa, tilawah, sholat malam, dan lain sebagainya. Kenapa kalau Rasulullah melatih itu? Karena ternyata yang kita hadapi adalah 11 bulan yang lainnya. Nah, Ramadan itu kan hanya 1 bulan dari 12 bulan. Maka selain Ramadan ada berapa bulan? Ada 11 bulan. Nah, disinilah sebenarnya tantangan yang sesungguhnya. Kita diminta untuk membuktikan bagaimana kualitas Ramadan kita. Bagaimana kita di hari-hari setelah Ramadan. Yang kalau Ramadan itu kan namanya puasa itu kan mudah ya, karena semuanya puasa. Yang namanya tilawah kan mudah ya, karena semuanya tilawah. Yang namanya sholat malam juga mudah, karena semuanya bangun malam. Tapi ketika bulan-bulan selain bulan Ramadan, apakah kita masih bisa untuk melakukan semua itu? Nah, maka untuk membuktikan apakah Ramadan kita sukses, apakah Ramadan kita berhasil, itu dilihat dari hari-hari setelah bulan Ramadan. Kalau misalnya di Ramadan hatamnya 1 juz, lalu sholat lailnya rajin, lalu ketika selesai bulan Ramadan semua itu ditinggalkan, nah itu maknanya Ramadannya kurang berhasil. Makanya oleh sebab itu kita harus senantiasa memahami bahwa Ramadan itu adalah awalan. Anak-anak sudah luar biasa di Ramadan tahun ini, banyak yang sudah menghatamkan Quran, banyak yang semangat untuk beribadah, banyak yang sebelumnya gak pernah sholat lail, di sini sholat lail, seakan itu dilanjutkan di bulan-bulan selainnya.
Nah, mungkin cukup sekian yang bisa buat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.